Siap ya? Nah, Cak Ivon ada. Ivon datang. Pas. Oke, recording now. Oke. Floor is yours, Kak Daniel. Thank you. Oke, selamat pagi teman-teman seluruh Nusantara. Ya, dan juga Pak Jati dan teman-teman panelis. Oke, pagi hari ini kita akan menuju ke seri yang ke-7. Oke. Dan kita akan dipandu, artinya kita akan menampilkan Teh Lutfi yang sudah siap dengan materinya, akan membahas seputar meaningful feedback, during this online learning. Detailnya seperti apa nanti akan disampaikan oleh Teh Lutfi. Perlu saya sampaikan bahwa saya ulangi aturannya untuk teman-teman semuanya yang akan bertanya, silahkan memasukkan pertanyaannya ke Q&A, ada di bawah. Dan untuk chat box ini kita khususkan bagi teman-teman yang akan saling menyapa, menyampaikan opini dan seterusnya agar kita lebih mudah untuk menjawab pertanyaan, dan yang di Q&A nanti akan bisa dengan mudah dijawab oleh para panelis. Pagi hari ini sudah ada Teh Grace, Teh Celia, Teh Vin, halo semuanya, Pak Jati, ada Jati, ada Teh Ivon, Bu Ivon, halo, ada Pak Made dari Singaraja, Pak Made, Mas Calvin dari Godean, halo Mas Calvin, dan juga pemateri kita hari ini, Teh Lutfi. Without further ado, I will give the floor to Teh Lutfi, and the exit ticket for today's webinar will be given at the end of this session. So have fun. Monggo Teh Lutfi. Terima kasih Mas Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Bapak Ibu, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, sehat. Ya, sehat semuanya. Baik, di minggu kedua ini dari webinar series DC dan ITEL, saya akan memulai dengan topik tentang how to handle meaningful feedback in online learning. Pastinya Bapak Ibu sudah mendapatkan banyak sekali ide dari kakak-kakak ITEL di minggu pertama tentang bagaimana cara membuat digital storytelling, lalu juga bagaimana cara membuat meaningful task in remote learning. Ada juga tentang how to circulating the ideas, artificial intelligence, CMC, and so on and so forth. Nah, tapi saya juga melihat banyak sekali Bapak Ibu yang bertanya-tanya, sebetulnya bagaimana sih caranya untuk, sebentar, saya sambil menampilkan PowerPoint saya. Bagaimana sih caranya untuk memberikan feedback dari tas-tas tersebut? Apakah tas yang sudah diberikan kepada siswa lalu dikerjakan oleh siswa, apakah hanya akan ditumpuk saja, disubmit saja lalu selesai, atau ada follow up-nya setelah itu? Kalau tas tersebut hanya dikumpulkan saja lalu didiamkan, atau hanya diberikan nilai 7, 6, 8, 10 dan seterusnya, lalu pembelajarannya ada di mana? Apakah terjadi pembelajaran di sana? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin perlu kita kita pikirkan untuk memulai sesi kali ini. Baik, Bapak Ibu, ini adalah tampilan dari PowerPoint saya. Sudah bisa terlihat, Kakak Daniel? Sudah. Saya. Oke. Saya akan sedikit memberikan tujuan dari webinar hari ini, yaitu saya akan berbicara tentang principles of online feedback, lalu types of online feedback, dan salah satu model bagaimana sih cara memberikan online feedback. Bapak Ibu, mungkin perlu disampaikan terlebih dahulu bahwa di sini saya tidak menggurui siapa-siapa, kita hanya sharing, kita belajar bersama. Mungkin Bapak Ibu lebih punya banyak sekali pengalaman daripada saya, jadi feel free to share anything, your ideas, ataupun pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu selama ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan.
saya akan mulai dari pertanyaan yang sederhana saja dulu deh. Dan tolong dijawab di chat box ya. Apakah Bapak Ibu memberikan feedback selama ini, selama remote learning? Apakah Bapak Ibu memberikan feedback terhadap pekerjaan siswa? Iya atau tidak? Iya dari Bu Erliana, Bu Yuni juga bilang iya. Wah, alhamdulillah semuanya mengatakan iya ya. Jadi tidak ada yang hanya sekedar menjadikan apps Google Classroom menjadi folder atau ya seperti kabinet untuk mengumpulkan tugas lalu didiamkan saja. Tapi semuanya memberikan feedback. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kalau sudah, mari kita lanjutkan masuk ke survei. Bapak Ibu bisa siapkan handphonenya, lalu masuk ke www.menti.com dan di situ masukkan kodenya 683233. Ditunggu dulu sambil saya akan buka. Oke, sudah banyak yang menjawab di sini. Ada 4 orang, 7 orang, 11 orang. Silakan sambil terus berlanjut. Oke, sudah 23, 26. I give feedback to my students because it can, ada 4 pilihan di sini. It refers to feedback. Feedback can measure the student competencies. Feedback can grade and score the student works. Feedback can guide student on what steps to take to improve. And feedback can improve teaching instruction. Kita tunggu sampai angka 100 ya. Sebentar lagi sudah 85. Oke. Ya, saya cukupkan dulu. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. When I give feedback in my face-to-face class, I will. Bapak Ibu bisa memberikan jawaban aktivitas apa sih yang selama ini pernah dilakukan di face-to-face class dalam memberikan feedback. Masih sepi? Ketika memberikan feedback di face-to-face class, apa yang Bapak Ibu? Oke, give compliment, immediate oral feedback. Good. Oke, presentation and Q&A. Wah, variatif sekali ya, belum ada yang besar gitu. Belum ada yang menjadi jawaban mayoritas. Silakan dilanjutkan Bapak Ibu untuk menjawab. Oke, give score, give compliment, oral feedback. Give comment. Oke, compliment. Iya. Oke, kita lanjutkan. Ini yang paling besar ada give score, give compliment, oral feedback, dan give comment. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. The apps that I can use to provide feedback are, mungkin masih berdasarkan pengalaman Bapak Ibu, pernah tidak menggunakan apps dalam memberikan feedback. Lalu apps itu apa? Boleh dong di-share di sini apa saja yang pernah digunakan. Oke, WhatsApp, Padlet, WhatsApp group. Ada yang belum pernah juga, tidak apa-apa. Oke, Google Classroom, Edmodo, Google Classroom. Oke, WhatsApp dan Google Classroom menjadi idola. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk sharing-nya. Dan saya kira Bapak Ibu sudah banyak sekali yang menyebutkan sudah memberikan feedback, lalu juga menggunakan apps di sini. Jadi sebetulnya tugas saya hari ini sangat ringan. Atau kita akhiri saja ya Kakak Daniel ya, sudah pada pinter semua. Baik.
Eh, Berdasarkan pertanyaan yang tadi dalam quick survey, yang pertama yaitu bagaimana tujuan memberikan feedback, tadi Bapak Ibu sudah sangat baik menjawabnya, yaitu untuk memberikan guidance to the students, some steps to improve in learning. Lalu saya sedikit menyinggung tentang dua macam assessment di sini, yaitu ada assessment of learning dan assessment for learning. Mungkin beberapa Bapak Ibu sudah familiar dengan istilah ini, atau ada juga yang mengatakan ada satu lagi yaitu assessment as learning. But some experts might say that assessment as learning itu a part of assessment for learning. Jadi saya mencoba untuk membedakannya dua saja. Ini perbedaannya Bapak Ibu. Untuk assessment of learning itu biasanya kita sebut dengan final assessment. Tujuannya adalah untuk memberikan judgment kepada siswa kita untuk melihat achievement yang telah mereka capai, lalu dibandingkan dengan teman-teman yang lain biasanya, dan biasanya feedbacknya tetap ada feedback di sini, tapi feedbacknya itu berupa pemberian skor. Dan biasanya testing yang menjadi salah satu alat untuk melakukan assessment of learning. Berbeda dengan assessment for learning, di sini biasanya ongoing assessment, tujuannya to improve students learning and to improve teaching instruction. Loh, kok bisa teaching instruction itu bisa mendapatkan improvement setelah melakukan assessment for learning? Tentu bisa, nanti akan saya sedikit berikan penjelasan. Dan biasanya ini sifatnya low stakes and learner centered and defined by feedback process. Feedbacknya di sini berbeda dengan feedback yang ada di assessment of learning. Biasanya feedback di dalam assessment for learning itu adalah memberikan komentar atau memberikan constructive feedback. Seperti apa itu constructive feedback, nanti akan kita bahas bersama-sama. Baik, ini ada gambar sop di sini. Sudah pada makan ya Bapak Ibu ya, sarapan ya. Mudah-mudahan saya tidak ngiming-ngimingi Bapak Ibu atau menjadi lapar. Pak Jati mungkin agak lapar ketika melihat sop ini. Ini piringnya doang Pak. Di sini ada chef dan di sini ada guest. Apa maksudnya dari gambar-gambar ini? Saya ingin menyampaikan bahwa when the cook tastes the soup, that assessment for learning. When the guest tastes the soup, that assessment of learning. Ketika seorang koki merasakan sop, biasanya dia makan sop, biasanya dia mencoba untuk mengoreksi rasa. Kurang apa ya? Kurang asinkah atau keasinan atau kurang manis dan seterusnya. Lalu dia akan mencoba untuk memperbaiki kualitas dari sop tersebut dengan menambahkan garam, atau asal jangan menambahkan micin terlalu banyak ya, bahaya nanti. Oke. Nah, begitu pula ketika kita melakukan assessment for learning, kita mencoba untuk melihat, mengoreksi siswa, memberikan masukan kepada siswa di tengah-tengah pembelajaran maupun di akhir pembelajaran. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar mereka bisa improve dalam belajar. Ada peningkatan pengetahuan, peningkatan kemampuan, dan seterusnya. Berbeda ketika kita berbicara tentang guest, ketika seorang tamu atau kita datang ke restoran lalu kita mencoba mencicipi suatu makanan, biasanya kita ya akan memberikan penilaian yang direct gitu ya. Contohnya, oh ini makanannya nggak enak di restoran ini makanannya enak, dan seterusnya. Saya kasih nilai 6 deh di restoran ini dan nggak mau kesini lagi atau sebaliknya. Itu ya yang disebut dengan assessment of learning. Ini hanya analogi saja Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Di sini ada the things that we should know about feedback. Yang pertama, feedback itu adalah the most powerful influencer of learning. Ini sudah banyak sekali penelitian expert yang mengatakan bahwa feedback itu memiliki impact yang cukup besar dalam pembelajaran, terutama untuk meningkatkan kemampuan siswa. Yang kedua, feedback is critical for effectively promoting student learning, both during the and after the completion of assessment task. Lagi-lagi di sini kita ingin memberitahukan bahwa waktu pemberian feedback itu tidak hanya di akhir ketika task sudah dikumpulkan atau ketika pembelajaran sudah selesai, tapi bisa juga kita memberikan feedback kepada siswa di dalam proses pembelajaran atau di tengah-tengah ongoing proses seperti tadi. Lalu yang ketiga adalah less grade and more information. Kita perlu mengingat ini, dan mungkin saya juga akan berbicara lebih banyak di sini bahwa feedback yang saya maksud yang akan kita bahas hari ini tidak berorientasi kepada grade semata, tapi feedbacknya lebih kepada memberikan constructive
feedback atau informasi yang bisa membangun siswa supaya mereka mengetahui kekurangannya di mana, kelebihannya di mana, dan seterusnya. Terakhir, feedback is not one-way performance given by the educator to learner. Nah, ini juga masih sering menjadi miskonsepsi di beberapa orang bahwa pemberian feedback itu hanya one way from teacher to students. Padahal tidak seperti itu, Bapak Ibu. Kita juga bisa melakukan feedback itu two-way performance, memberikan feedback dari guru kepada siswa, lalu dari siswa kepada siswa, dan seterusnya. Dan terkadang feedback juga sangat penting bagi kita sebagai guru untuk memperbaiki teaching instruction yang kita miliki. Saya kurangnya di mana, lalu apa yang perlu kita perbaiki, yang sudah menjadi kelebihan saya di mana, kekurangan saya di mana, dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Mudah-mudahan saya tidak terlalu cepat ya dalam menjelaskan. Gimana Kakak Daniel, saya terlalu cepat tidak untuk menjelaskan materi ini? I think no, kita menikmati kok. Oke, thank you Kakak Daniel. Nah, lalu ada beberapa principles di dalam feedback, online feedback yang perlu kita ketahui. Mungkin pada dasarnya prinsip-prinsip di sini tidak begitu berbeda di dalam pembelajaran face-to-face dan juga pembelajaran daring. Tapi mungkin ada beberapa hal-hal yang perlu Bapak Ibu adjust. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama deh, set the goals. Hal utama yang perlu kita lakukan adalah setting the goals. Tujuan dari pembelajaran kita itu apa sih? Tujuan dari pemberian task ini apa? Tugas ini apa? Mungkin kalau kemarin Teh Vinita sudah memberitahukan bahwa task before apps. Tapi kalau ini saya tambahkan dulu deh, goals before task and then apps gitu ya. Goals ini tidak hanya diketahui oleh guru saja, tapi juga siswa perlu mengetahui, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah apa. Lalu, tugas-tugas hari ini yang akan menjadi fokus apa, dan seterusnya. Mungkin ada yang mengatakan content or language. Sebetulnya fokusnya lebih ke kontennya atau ke language-nya ya. Atau kemarin juga waktu sesinya Pak Heri, ada yang sempat bertanya, ketika siswa diberikan proyek seperti digital storytelling, lalu yang akan dinilai apa? Salah satu peserta yang bertanya seperti itu. Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan setiap siswa atau kelas ya. Saya tidak bisa mengeneralisir harusnya di bagian konten yang lebih ditekankan, harusnya di bagian language-nya yang lebih ditekankan, dan seterusnya. Tapi ini hanya sekedar tips dari saya ketika kita memberikan proyek, lalu ada baiknya kita tidak terlalu fokus kepada language, atau bisa saja language itu kita berikan kepada siswa untuk mengoreksi sendiri atau disebut dengan self-review dengan menggunakan beberapa alat-alat seperti AI yang sudah dijelaskan oleh Pak Jati. Untuk grammarnya kita bisa menggunakan Grammarly, mungkin untuk pronunciation, untuk pace dalam speaking kita bisa menggunakan Orai, dan seterusnya. Saya ada video, boleh menampilkan video? Ini yang terjadi ketika kita tidak, saya ulangi ininya dulu, karena tadi audionya belum dipasang. Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya. Supaya suaranya terdengar, saya harus share audio dari komputer saya. Nah, ini yang terjadi, dalam video ini akan ada sebuah contoh, ini yang terjadi ketika kita tidak menyepakati bersama dengan siswa atau tidak memberikan informasi kepada siswa. Sebetulnya feedback yang akan kita berikan itu di bagian mana. Oke, masih ada trouble, sebentar. Terdengar suaranya? Oke. Adiós. Hello, hi. What is it? What's the matter? My family. Yeah? My family all dies in crash.
In a crash. In a crash, my family died. Yeah, you probably say have died. Actually, you probably use the past perfect. It's an action that happens in the recent past, but still the case now. Your family is still dead, so you'd say, my family have all died in a crash. It was incident. Accident. It was an accident. Mountain road. A mountain road. A mountain road. The article thing again. The lorry was swerved and was hitting the car. Not was swerved. No, I've confused you now, haven't I? Sorry. Is this insensitive? It's simple past because it's an action that happened in the past and is finished. The lorry swerved once. Is it still swerving now? No, it swerved once and killed your family. So the lorry swerved, or you could be Flash, and you could say the lorry smashed into my family car, killing the occupants. Yeah. The lorry Yep. smashed into my family car, Yep. killing my mother, Yep. my father, and my neighbor. Yeah, you see, very, very, very good. That's brilliant. Your English is really improving, Paola. So that's some sort of consolation, isn't it? Hmm? Take care. See you later. Oke, nah itu Bapak Ibu yang terjadi ketika kita tidak menginformasikan, mungkin ya itu hanya ilustrasi, ketika kita tidak menginformasikan tujuan pembelajaran kita atau fokus kita dalam memberikan feedback kepada siswa, nanti yang akan terjadi seperti tadi di video, alih-alih dia ingin mendapatkan empati dari temannya, malah dia mengkritiki semua hal tentang bahasa. Baik, yang kedua kita juga salah satu prinsip dari online feedback itu adalah berikan clear, specific, and actionable feedback. Jadi yang disebut clear di sini bukan berarti short, seperti kita ketika memberikan feedbacknya adalah good job. Apanya yang good job? Saya tidak tahu. Sebagai siswa saya perlu diberitahu bahwa oh yang bagian mana yang baik dari saya, lalu kekurangan saya di mana. Ini specific and actionable. Actionable di sini adalah maksudnya berikan sebuah feedback atau notes kepada siswa apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kekeliruan yang dia lakukan atau untuk mempertahankan hal-hal yang sudah baik dari pekerjaannya. Lalu berikutnya adalah timely. Timely di sini ada yang menyebutnya dengan immediate, ada yang menyebutnya dengan frequent. Jadi dalam memberikan feedback kita juga perlu memikirkan kecepatan kita dalam memberikan feedback. Maksudnya kecepatan di sini adalah kita jangan terlalu menunda-nunda deh dalam memberikan feedback. Kita harus memiliki waktu yang cukup tepat gitu. Khawatirnya siswa itu menunggu loh Bapak Ibu ketika sudah mengumpulkan tugas, menunggu loh sebetulnya mereka untuk mendapatkan feedback dari kita, tapi karena kita terlalu lama menunda memberikan feedback, mereka akhirnya sudah malas duluan gitu untuk melihat feedbacknya. Nah, ada juga yang menyatakan bahwa dalam memberikan waktu dalam memberikan feedback ini untuk memberikan feedback untuk discussion itu biasanya maksimal tidak lebih dari 3 hari Bapak Ibu. Lalu untuk big project, mungkin project-project yang cukup besar seperti mungkin video dan seterusnya, kita tidak diusahakan kita memberikan feedback tidak lebih dari 1 minggu. Berikutnya adalah balance. Yang saya sebutkan di balance di sini adalah kita berikan feedback yang konstruktif. Konstruktif itu yang seperti apa sih? Konstruktif itu adalah kita perlu memberikan feedback dengan cara meng-highlight kelebihan dari siswa kita atau strength dari siswa kita dan juga weaknesses. Jadi awali dulu biasanya dengan hal-hal yang positif. Good job boleh kita tuliskan, kita berikan kepada siswa, tapi setelah itu tidak hanya memuji saja, setelah kalimat positif lalu berikan juga, highlight juga hal apa yang perlu diperbaiki dari pekerjaan siswa. Dan biasanya diakhiri lagi dengan kata-kata yang cukup encouraging. Ada juga yang menyebut ini sebagai sandwich feedback. Jadi di atasnya itu adalah kalimat positif, tengahnya itu berikan highlight mana yang perlu diimprove, dan yang terakhir adalah kita memberikan kalimat-kalimat yang encourage. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini, how to provide online feedback. Aduh, udah nggak sabar ya dengerin ya. Gimana sih caranya memberikan online feedback itu?
banyak sekali cara Bapak Ibu, apalagi kita sekarang sudah sangat terbantu dengan keberadaan teknologi. Dan kita sudah tidak perlulah berdebat bahwa teknologi itu penting nggak sih dalam pembelajaran, dalam pemberian feedback. Kondisi kita di remote learning ini, mau tidak mau kita harus bergaul dengan teknologi, mau tidak mau kita harus bersahabat dengan teknologi. Gitu. Jadi tidak usah terlalu panjang berdebat tentang itu lagi, kita perlu sekarang mengetahui bagaimana sih teknologi itu bisa memberikan kesempatan untuk memberikan feedback. Banyak sekali Bapak Ibu caranya, dan sudah banyak juga yang mengatakan bahwa lebih efektif, memberikan feedback menggunakan teknologi itu lebih efektif, lalu waktunya juga lebih cepat, dan seterusnya, dan seterusnya. Banyak sekali pilihannya, tapi saya tidak bisa mengatakan bahwa ada yang terbaik. Ini loh satu-satunya yang terbaik di antara semuanya. Karena kita perlu menyadari bahwa one size doesn't fit all. Tidak bisa apa yang mungkin di kelas saya it works, ini baik, tapi belum tentu di kelas Bapak Ibu itu juga bisa dilakukan dengan baik atau bisa berfungsi bagaimana mestinya. Nah, ada beberapa hal yang mungkin perlu difikirkan dalam memilih teknologi apa atau apps apa yang akan kita gunakan di dalam pemberian feedback. Yang pertama mungkin learning objective, tujuan pembelajarannya apa dulu sih yang akan kita, kan kita tidak mungkin juga ketika ingin memberikan feedback atau kita memberikan task tentang speaking menggunakan multiple choice dan seterusnya. Lalu kind of task, nah ini juga penting Bapak Ibu, jenis tasknya seperti apa dulu, apakah dia open-ended task atau close-ended task, atau subjective test atau objective test. Time, waktu, apakah Bapak Ibu punya waktu yang cukup atau pengen waktunya yang singkat, jadi apa yang harus kita lakukan. Lalu students need, personalized, students need banyak ya di dalamnya, personalized, apakah saya ingin memberikan feedback satu persatu yang orang lain tidak bisa melihat, siswa A tidak bisa melihat feedback yang saya berikan kepada siswa B karena menjaga perasaan dan seterusnya dan seterusnya. Biasanya untuk adult learner itu memang lebih sensitif. Mereka ketika ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa adult learner itu memiliki self confidence yang lebih rendah daripada young learners, karena ketika sekali saja mereka terlihat jelek di mata orang lain atau di mata teman-temannya, mereka akan drop. Berbeda dengan anak kecil yang mungkin masih cuek, jadi mereka tidak masalah ketika diingatkan di hadapan teman-temannya dan seterusnya. Lalu ada juga fasilitas yang tersedianya seperti apa, apakah koneksi internet siswa kita memadai untuk kita memberikan feedback model A, B, C, dan seterusnya, lalu classroom size, students level, dan masih banyak hal lain yang mungkin Bapak Ibu bisa tambahkan di sini. Untuk mempermudah, saya akan membahasnya dari kinds of task aja ya Bapak Ibu ya, tidak bisa membahas secara keseluruhan. Jadi kinds of task ini saya bagi menjadi dua, ada yang open-ended task, misalnya adalah multiple choice, lalu ada yang kind of task yang close-ended. Kebalik ya, saya menjelaskannya, maaf. Kind of task yang close-ended itu seperti multiple choice, lalu kind of task yang open-ended itu yang seperti mungkin performance dan seterusnya. Nah, untuk yang close-ended task, kita bisa menggunakan automated feedback. Kelebihannya apa menggunakan automated feedback? Kelebihannya adalah biasanya kita bisa dengan sangat cepat sekali memprosesnya, dan ini siswa juga bisa lebih cepat tahu mana yang salah, mana yang benar. Kita bisa menggunakan Google Form, Quizzes, Kahoot, Socrative, dan masih banyak yang lainnya. Kira-kira kalau saya ingin main-main dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu, menggunakan Quizzes, masih ada waktu tidak ya, Kak Daniel? Masih ada waktu. Masih ya. Kita coba ya Bapak Ibu. Bapak Ibu lagi tolong siapkan handphonenya kembali. Lalu kita akan coba bermain quiz. ITEL quiz namanya. Oke. Tuliskan di handphonenya joinmyquiz.com. Lalu tuliskan enter game code-nya 854580.
Oke, boleh saya potong sebentar, Teh Silakan. Lutfi? Ya. Okay, so I'm sorry to interrupt, but I need to inform an important information that for those who are attending this session with or as anonymous attendee, would you please rename your account into your real name so that we can address your name in a proper way, I mean in a proper manner, that others can also see you as a real attendee. So, sekali lagi, mohon yang masih menggunakan akun anonim, silahkan di rename demi kebaikan bersama. Okay. So let's go on with quizzes. Thank you. Ya. Oke, ini sudah ada sekitar 6 jutaan nih yang masuk. Gimana kalau kita mulai saja ya untuk bersingkat waktu, tapi mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak bisa tahu apakah nanti suaranya terlalu keras atau tidak, jadi hati-hati dengan headsetnya ya. Takut kaget. Oke, kita mulai saja. Semoga suaranya tidak terlalu keras. Ketika Bapak Ibu mengikuti kuisis tadi, ketika Bapak Ibu sudah mengumpulkan jawaban atau sudah menjawab dari pertanyaan yang saya berikan, lalu muncullah di situ automated feedback. Oh itu salah, oh ini benar, dan seterusnya. Baik. Lutfi, suaranya agak tenggelam, mungkin bisa lebih keras lagi atau didekatkan mic-nya. Halo, kedengeran? Iya. Oke. Nah, jadi tadi ya contoh dari automated feedback, Bapak Ibu, yang automated feedback ini sangat cocok sekali untuk task yang sifatnya adalah close-ended. Lalu bagaimana dengan task yang sifatnya adalah open-ended? Nah, kita bisa menggunakan, yang pertama kita bisa menggunakan annotated feedback atau notes, taking a notes. Pasti Bapak Ibu juga sudah banyak yang menggunakan Microsoft Words, mungkin yang paling mudah yang sangat low tech di sini, kita bisa menggunakan Microsoft Words untuk memberikan notes kepada pekerjaan siswa kita. Dengan cara mengklik review, ya, lalu di situ ada berikan komen dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu yang sudah menjadi, mungkin yang biasanya yang menjadi reviewer jurnal sudah sangat paham lah dengan hal ini. Lalu kita juga bisa menggunakan Google Docs dan juga Google Classroom. Kita lanjut saja, saya tidak memberikan contoh di sini. Lalu ada audio feedback, kita bisa menggunakan voice note, Voceru, QWIQR, X recorder dan seterusnya. Saya akan mencobakan yang salah satu saja yaitu Voceru.
Nah, Vocaro ini sangat mudah sih Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya tinggal klik saja mencari Vocaro di Google, lalu masuk dan kita bahas. Oke, nah nanti akan ada tampilan seperti ini. Kita bisa memberikan voice, kita bisa recording our voice di sini untuk memberikan feedback kepada pekerjaan siswa kita. Kenapa kita perlu memberikan voice recorder? Kenapa voice recording? Kenapa tidak memberikan annotated saja? Mana yang lebih baik dan seterusnya? Ada penelitian yang menyebutkan bahwa ketika kita memberikan voice recording kepada siswa, mereka lebih excited menerimanya. Dan kelebihannya lagi, mereka juga bisa kembali mengulang penjelasan dari kita. Mungkin karena suara itu bisa juga menandakan keberadaan kita sebagai seorang guru ya Bapak Ibu ya. Mungkin siswa kita memang rindu dengan kita atau kangen dengan kita, jadi hanya mendengarkan suara saja sudah senang gitu. Oh, akhirnya saya mendengarkan suaranya Bapak atau Ibu A gitu. Lalu ada juga yang menyebutkan bahwa menggunakan voice recording itu bisa mempersingkat waktu kita dalam memberikan feedback. Bahkan kita bisa menyingkat kurang lebih ketika kita membutuhkan 10 menit dalam memberikan notes, menggunakan recording itu bisa, voice recording itu bisa menyingkat waktu, kita bisa cukup 3 menitan lah dalam memberikannya. Ini ketika tampilannya sudah seperti ini, Bapak Ibu tinggal diklik saja. Okay, so thank you so much for submitting your assignment. I really appreciate with your video, bla 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 bla. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Kalau sudah di stop, lalu kita bisa mendengarkan kembali. Sorry, keliru. Hello, thank you so much for submitting your assignment. I really appreciate with your video that you try to do your best. Okay. Nah, nanti di sini selain kita bisa mendengarkan lagi, kita juga bisa memberikan, kita bisa men-share linknya atau tautannya melalui WhatsApp, atau juga kita bisa memberikan QR code hasil dari voice recording kita. Selain itu, kita bisa juga mendownloadnya. Mendownloadnya lalu kita kirimkan, itu juga bisa. Bisa kirim lewat WA, kita bisa juga kirim lewat email. Itu untuk salah satu contoh dari voice feedback. Berikutnya ada video feedback. Mungkin kemarin kita sudah mendapatkannya dari Kakak Grace dan Kakak Celia tentang penggunaan SOM, Screencast-O-Matic, dan juga kita bisa juga menggunakan video feedback ini seperti kita lakukan hari ini menggunakan Zoom. Tapi kembali lagi kita harus menyadari bahwa kondisi siswa kita itu beda-beda. Mungkin ketika menggunakan Zoom, ada juga yang keberatan dengan kuota yang harus disediakan dan seterusnya. Lalu kita bisa juga menggunakan Loom atau Screencastify. Saya akan mencoba Screencastify atau Loom, tapi kalau ini ya Bapak Ibu ya, kalau bisa cepat, kalau tidak bisa cepat, mohon maaf, mungkin saya tidak jadi mempraktekannya. Loom atau Screencastify ini bisa extension ke Google Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal diklik saja, lalu bisa di extend di sini. Nanti yang muncul di desktop Bapak Ibu seperti ini. Ini Screencastify, ini Loom saya coba yang Loom. Mudah-mudahan bisa cepat. Kalau tidak bisa cepat, nanti bisa dicoba di rumah masing-masing. Oke, itu waktu memang. Nah, ini Bapak Ibu untuk tampilan Loom-nya, kita bisa screen cam-nya, screen dan kamera, atau screen only. Kalau screen dan kamera biasanya di sini nanti akan muncul gambar kita ketika kita menjelaskan. Oh, nggak bisa karena dipakai dua-duanya. Okay, Lutfi, one more minute, please. Okay. Yes, we have so many questions. Yeah, okay.
Jadi langsung saja ya. Berikutnya kita berbicara tentang how to make it meaningful. Lalu bagaimana cara membuat feedback itu supaya lebih meaningful? Yang pertama, Bapak Ibu bisa menyiapkan rubrik. Rubrik ini sangat penting karena selain kita memberikan guidance kepada siswa, kita juga bisa mengajak siswa untuk melakukan self-review atau peer feedback dengan memberikan rubrik tersebut. Ketika sudah ada guidance-nya, akan lebih mudah bagi siswa untuk mengecek pekerjaan temannya atau pekerjaannya sendiri. Untuk rubrik, bisa kita gunakan di Google Classroom, sekarang sudah ada fasilitas rubrik. Lalu untuk ada juga menggunakan Orange Slice rubrik dan seterusnya. Lalu self-review, ini penting, mungkin kita bisa meminta siswa untuk melakukan aktivitas seperti KWL, ya, untuk menceritakan what I know, lalu what I expect from this lesson, lalu apa yang sudah, what I have learned from this lesson, dan seterusnya. Kita bisa menggunakan interaktif whiteboard seperti Padlet, Jamboard, Whiteboard.p, dan seterusnya. Lalu peer feedback. Nah, ini juga sangat penting melakukan peer feedback. Tadi saya sudah mengatakan di awal bahwa aktivitas feedback itu tidak one way from teacher to students, tapi juga bisa dilakukan two ways from teacher to students dan juga dari student to students. Kita bisa menggunakan Google Doc, PeerGrade, EduFlow. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba sendiri. Saya hanya menyarankan, sebetulnya banyak sekali apps yang bisa kita gunakan, tapi untuk salah satu yang bisa saya sarankan di sini adalah PeerGrade. Kenapa PeerGrade? Karena di dalam PeerGrade ini semacam Google Classroom, dia sudah siswa bisa saling memberikan feedback kepada pekerjaan temannya dan sifatnya anonimus, ya. Karena anonimus itu juga terkadang berpengaruh dalam mereka memberikan feedback yang jujurnya kepada pekerjaan temannya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, saya lanjutkan di sini. Ini adalah structural elements of feedback recording, atau ini bisa digunakan tidak hanya di dalam feedback recording sih, kita juga bisa di dalam memberikan annotated feedback menggunakan tahapan seperti ini. Ini harusnya gambarnya full begini Bapak Ibu. Nah, ini jadi satu, tapi karena tidak cukup dan saya khawatir terlalu kecil, jadi saya pecah menjadi dua. Apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, kita biasanya diawali dengan greeting atau salutation. Hi John, thanks for your assignment. Lalu ada relational work. I can see you have made a lot of changes to your introduction. Lalu kita valuing the students, mencoba untuk memberikan hal-hal yang positif kepada siswa. Lalu goal of recording, I will use this time to focus on some key issues that I think could strengthen your work. Nah, di sini kita mulai memberikan fokus kita di mana. Yang akan kita komentari itu yang mana, yang akan kita berikan feedback yang mana. Lalu ada evaluative summary, kita langsung sini aja, sama saja evaluative summary. General statement of evaluation not necessarily to grade or mark. Lagi-lagi, saya tidak menyarankan jika Bapak Ibu langsung memberikan grade atau mark, tapi berikanlah komentar atau informasi yang membangun pada siswa. Your essay is very strong in its theoretical approach. Lalu ada juga textual issue. Nah, ini kita highlight kekurangan dari pekerjaan siswa kita. Your references not complain with APA style atau hal-hal yang perlu diperbaiki oleh siswa kita. Lalu ada substantive feedback ya. Try to think about what this might mean in the broader context. Nah, ini substantive feedback ini di sini kita mencoba untuk memberikan suatu conclusion atau argument yang akhirnya siswa bisa do action for the next project gitu ya, untuk memperbaiki pekerjaan mereka. Okay, excuse me, Teh Lutfi, we have 15 minutes left to 11, so probably we should. I need 5 minutes, Mas Daniel ya, Mas 5 minutes. Mudah-mudahan cukup. Alright. Dan terakhir kita bisa memberikan, I'm looking forward to see what you do next. Lalu kita memberikan invitation atau suatu hal yang encourage pada mereka. Di sini, garis ini, kalau kita lihat sebelumnya ini kan seperti buah pir ya Bapak Ibu ya. Dari awal kecil lalu membesar di sini. Nah ini adalah time and emphasis. Kita perlu emphasizing di bagian mana. Dan ternyata yang paling besar adalah di textual issues dan substantive feedback. Kita berikan banyak di situ komentar atau kita berikan informasi yang bisa dipahami oleh siswa kita. Oke, terakhir.
Mungkin untuk menutup presentasi saya hari ini, saya akan mengatakan bahwa technology is a tool, not a method. So before you use technology tools to give feedback to students, it is important to reflect on what makes feedback effective or ineffective in the first place. Jadi jangan pikirkan teknologinya dulu. Mungkin teman-teman yang lain juga sudah sepakat ini dari awal. Jangan pikirkan teknologinya dulu, tapi coba kita pahami terlebih dahulu bagaimana sih cara memberikan feedback yang efektif itu. Bagaimana sih agar siswa saya bisa melakukan action dari feedback yang telah kita berikan. Karena ada yang mengatakan bahwa salah satu cara kita untuk melihat apakah feedback yang kita berikan itu efektif atau tidak adalah apakah siswa kita melakukan apa hal-hal yang sudah kita berikan di dalam feedback tersebut. Oke, Bapak Ibu, terakhir di sini saya juga memberikan some useful resources, nanti bisa di-download ya di Exit Ticket. Mungkin bisa Bapak Ibu yang tertarik ingin melakukan penelitian tentang feedback atau tertarik juga, saya pengen belajar lebih dalam tentang feedback, bisa dilihat di sini, ini hanya sedikit, masih banyak yang lainnya. Dan ini juga mungkin the last but not the least, Bapak Ibu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengisi angket yang saya sebarkan di grup WA dan Telegram. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mengisi, saya mohon kesediaannya untuk mengisi angket ini, angket survei. Ini sebetulnya survei pribadi saya sedang melakukan sebuah penelitian, dan ini bagian dari penelitian saya. Mohon Bapak Ibu bisa mengisi angket ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kakak Daniel. Oke, kita beri round of applause to Teh Lutfi, komplit banget. Ya, baik Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa banyak sekali Teh Lutfi di chatbox kita mengapresiasi bahwa penjelasannya sangat sistematis, meskipun kayak GP 500 ya, tadi itu ngebut. Terlalu cepat ya. Okay. Tapi no worries, karena banyak yang sangat mengapresiasi terstruktur, kemudian banyak apps yang dibagikan juga. Baik, kita ada banyak sekali pertanyaan di sini. Saya sampai bingung ini nyatetnya juga. Waduh, oke. Barangkali beberapa di sini ada 27 pertanyaan yang sudah dijawab oleh panelis, ya. Mantap. Bapak Ibu silahkan nanti melihat di Q&A box. Kita akan fokus ke yang belum kejawab dulu kali ya, Lutfi ya. Untuk para panelis nanti kita akan adakan waktu sendiri untuk membantu menjawab, atau nanti dari Teh Lutfi bisa melempar ke panelis. Okay. Baik. Saya akan mulai dari yang paling panjang ini. Intinya begini, kalau siswa kita beri tugas dan mereka sama sekali nggak mengerjakan atau hanya sedikit yang mengerjakan di saat pandemi seperti ini, feedback yang paling wise itu yang seperti apa, Teh Lutfi? Oke. Jujur Bapak Ibu, saya sebetulnya tidak merasakan yang the actual situation dari COVID-19 ini ya, untuk remote learning kali ini. Kenapa? Karena kebetulan untuk semester ini saya cuti mengajar karena urusan studi. Jadi saya tidak merasakan euforianya seperti apa. Tapi ketika ada permasalahan, siswa atau mahasiswa kita banyak yang tidak mengumpulkan tugas. Itu kenapa ya? Nah, saya sih lebih senang melihat dulu permasalahannya, atau kita cari dulu alasannya kenapa mereka tidak mau mengumpulkan tugas. Pertama, apakah memang tugas kita terlalu berat bagi mereka di masa remote learning seperti ini, atau memang tugas-tugas yang diberikan itu terlalu susah atau terlalu banyak, atau resources-nya tidak bisa dengan mudah didapatkan, dan seterusnya. Jadi sebagai seorang pengajar, mungkin kita bisa juga berefleksi terlebih dahulu. Kenapa kok siswa kita tidak mau mengumpulkan tugas, atau banyak yang menghilang, atau tidak mau kooperatif dengan pembelajaran online learning ini, dan seterusnya. Saya pernah dikirimi oleh seorang teman sebuah berita dari Amerika, tempatnya Mas Calvin. Di sana juga mereka menyebutkan salah satu
problem terbesar yang muncul di masa remote learning ini adalah banyak sekali siswa yang tidak mengumpulkan tugas. Banyak sekali siswa yang menghilang dari kelas saya. Itu di Amerika loh Bapak Ibu. Nah, kita ada di mana? Kita ada di negara yang berflower ya. Oke, jadi tidak usah merasa sendiri. Oh, kok saya kayaknya gagal banget nih ngajar di remote learning ini. Saya gagal banget, saya nggak bisa deh kayaknya ngajar online learning. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Kita tetap semangat, kita sambil belajar, kita juga mencoba untuk kita mencoba untuk memahami karakteristik dari pembelajaran online ini yang pastinya sangat berbeda dengan pembelajaran face-to-face learning. Yang pertama kita refleksi dulu ya Mas Daniel, yang kedua bisa juga kita tanyakan kepada siswa kita, kenapa? Permasalahannya apa? Kok kalian tidak mengumpulkan tugas dan seterusnya. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Para panelis dan para kakak-kakak. Baik. Bisa Oke, Pak Jati, monggo. Ya, menjawab singkat ini tidak dengan feedback, tapi lebih karena masalah remote learning ya. Jadi remote learning itu yang jadi masalah, kaget satu. The students, they are not ready, itu banyak. Students readiness tidak dipikirkan waktu membuat tugas ataupun tes ataupun apa. Teachers readiness itu juga perlu dipikirkan. Terus school readiness perlu dipikirkan. Jadi tidak ada koordinasi gitu loh. If I give task, terus di jam yang sama, hari yang sama, guru lain memberikan task dan segala macam, tidak ada yang mengkoordinir. Jadi institusinya sendiri juga tidak siap dengan remote learning ini karena begitu tiba-tiba gitu kan. Jadi sepertinya seperti itu kalau sampai siswa tidak mengumpulkan tugas, ya, atau sedikit yang mengumpulkan tugas, itu satu. Kemungkinan yang lain adalah budaya. Tidak pernah mengumpulkan tugas online dan segala macam, tenang-tenang saja, tidak pernah dikasih mainan dengan online, terus tiba-tiba disuruh online. Nah, itu mungkin juga siswanya tidak biasa kan. Paling juga nggak diperiksa, paling apa, karena belum pernah dapat feel-nya gitu. Mungkin ke arah sana. Jadi agak keluar dari feedback itu sih kalau keadaan yang ini. Artinya bisa dilihat dari berbagai angle. Mungkin bukan salah gurunya, bukan salah siswanya, mungkin salah corona, macam-macam lah kira-kira. Begitu? Ya, betul Pak. Oke, thank you Pak Bambang Jati. Oke, ada teman-teman panelis yang akan menambahi mungkin atau lebih ngarah ke instrumennya, maksudnya soalnya, tasnya mungkin? Belum ada. Oke, kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Oke. Oh ya, tadi ada pertanyaan untuk yang writing. Nah, guru kadang lebih fokus ke konten. Nah, instead of ke language-nya. Nah, itu apakah berisiko atau bagaimana? Monggo. Oke. Guru lebih memberikan feedback ke konten ya, lebih fokus ke konten. Tidak masalah menurut saya. Ini pendapat saya pribadi. Sangat tidak masalah, terlebih ketika misal ya Bapak Ibu, misalkan siswa kita atau mahasiswa kita itu adalah adult learner gitu ya. Kita bisa memfokuskan pemberian feedback lebih ke konten. Lalu bagaimana urusan language? Nah, language itu bisa kita berikan kepada AI, bisa kita berikan kepada apps-apps yang sudah banyak sekali bertebaran di sekeliling kita. Kalau tadi Grammarly kita bisa manfaatkan, tapi jangan cukup sampai di situ. Bu, saya sudah memberikan feedback menggunakan Grammarly. Sudah ya, berarti cukup. Jangan gitu dong Bapak Ibu, kita juga harus terus memberikan feedback-feedback dari sisi yang lain, misal dari organization-nya, lalu dari ideas-nya, dan sebagainya. Jadi, kita bisa dibantu atau kita bisa termudahkan dengan bantuan beberapa apps atau AI yang sudah ada di sekitar kita. Mungkin gitu Kak Daniel. Oke, ada yang ingin menambahkan sebelum ke pertanyaan berikutnya? Berhubung saya sudah. Iya, saya bisa menambahkan sedikit. Jadi untuk misalnya kesalahan tata bahasa, grammarnya mungkin nanti saat gurunya membaca feedbacknya bisa di-list begitu. Kesalahan tata bahasa yang umum seperti apa, di-list. Jika nanti waktu
ada kesempatan untuk bertemu, nah dibahas aja bersama-sama gitu. Ini loh kesalahan yang sering muncul di pekerjaan siswa. Kita bisa bahas sama-sama instead of misalnya giving like very detailed feedback for each word. Iya, nggak apa-apa sih kalau misalnya siswanya hanya 15 orang, 10 orang dalam satu kelas, tapi kadang-kadang ada banyak guru yang mengajar di kelas besar kan, jadi mungkin itu bisa sedikit menghemat waktu lah. Ya, Oke, thank you Pak Pak dulu Alvin. atau? Oke, mungkin ke Pak Jati dulu. Ya, cepat saja. Gini, saya ngajar kelas besar, memberi feedback, saya setuju banget dengan Teh Lutfi bahwa you have to focus. Pelajarannya apa sih hari ini? Feedbacknya ya di situ aja gitu. Kasih tahu, I'm going to look at your grammar only gitu kan. Atau I'm going to look at your organization only. Jadi pelan-pelan kalau kita dapat, saya taruhlah dapat 300 lembar essay, terus harus ngasih feedback semua dari semua lini, ya kayaknya nggak tidur saya. Gitu kan. Jadi saya kasih tahu ke mahasiswa, I'm going to give you feedback just for this task. Nanti task yang lain, saya fokus di hal yang lain gitu. Ya, itu yang saya lakukan, tidak perfect sih. Mungkin tidak banyak yang suka model begitu, tapi that's what I believe. Thank you. Oke, itu juga menjawab pertanyaan dari Bu Nur Afni. My question is, I get so worn out when giving feedback to more than 100 students. I've been there, done that. How to handle and overcome that sort of issue? Mungkin Teh Lutfi mau saya sedikit menambahkan saja. Sebetulnya saya ingin menjelaskan itu tadi di presentasi saya karena waktu yang sangat singkat, jadi mungkin tidak cukup ya. Nah, permasalahan terbanyak dan paling sering ditemukan di Indonesia itu adalah big class issue. Ya, kita punya kelas yang besar, belum lagi mengajarnya yang paralel, siswanya bisa ratusan, seperti Pak Heri mengatakan, Pak Heri punya 300 mahasiswa gitu ya. Nggak mungkin dong kita mengoreksi mereka satu persatu dan bisa-bisa tidak makan, tidak tidur gitu. Lalu bagaimana caranya? Ada beberapa hal, tadi saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Jati, kita harus fokus di bagian mana yang akan kita berikan feedback, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa juga memberikan highlight common feedback, highlight common error. Ini pekerjaan siswa saya ini kebanyakan kok permasalahannya di sini. Mayoritas kesalahannya di sini. Nah, itu nanti yang bisa kita berikan feedback secara secara general kepada siswa satu kelas tersebut lah contohnya. Terakhir, kita bisa juga memberikan solusi terakhir adalah memberikan kesempatan pada siswa untuk melakukan peer feedback. Peer feedback itu Bapak Ibu mau tidak mau atau kita tidak bisa mengelak bahwa peer feedback itu sangat membantu kita untuk mengurangi pekerjaan dalam memberikan feedback. Oh ya, satu lagi Bing, ada lagi satu yang terakhir adalah giving a rubric to our students. Rubric juga sangat membantu sekali untuk mengefektifkan waktu kita lebih efisien dalam memberikan feedback. Terima kasih, Kak Daniel. Oke, we still have around tinggal 1 menit. Baik, saya akan menuju ke Tevin, Kak Ketuar, Kak Made, atau Bu Ivon, Kak Grace, monggo Tevin. Bolehkah? Mau menambahkan dikit aja. Sebetulnya tadi udah dibahas juga sama Teh Lutfi soal memberikan feedback. Jadi kalau yang saya mau berbagi pengalaman aja, yang biasanya saya lakukan, saya biasanya punya beberapa pit stop gitu ya, sampai pada final stop saya memberikan feedback pada siswa atau mahasiswa saya. Biasanya saya pertama akan memberikan rubrik dulu di awal, misalnya ada project, saya kasih rubrik di awal. And then they are going to do a kind of self-assessment or peer feedback. Dulu sekali sebelum saya menggunakan rubrik, saya biasanya langsung coba peer feedback sama temannya gitu, peer correction sama temannya. Biasanya temannya itu either mereka janjian satu kelas kasih feedback bagus semua, atau ya ngasih feedbacknya asal-asalan. Lalu kemudian saya coba memberikan rubrik. Nah, dengan menggunakan rubrik itu akan lebih memudahkan proses peer feedback tadi. Jadi mereka tahu apa yang harus mereka assess dari temannya. Kalau sudah menggunakan peer feedback itu, biasanya saya akan meminta siswa untuk mengecek misalnya apakah ceritanya menarik atau tidak, misalnya itu cerita tulisannya menarik atau tidak, bisa dimengerti, clear, dan lain-lain. Baru nanti masuk ke feedback yang dari gurunya.
itu akan cukup membantu pekerjaan guru, meringankan pekerjaan guru. Pada awalnya biasanya agak susah membiasakan peer feedback itu, jadi kita perlu pembiasaan juga. Ada website rubrik yang suka saya gunakan, yaitu Rubistar. Tadi mungkin Teh Lutfi belum masukkan ya. Rubistar itu cukup menarik karena ada kategori-kategori yang bisa kita pilih untuk topik atau area yang akan kita assess dari siswa kita. Begitu yang bisa saya share. Spellingnya gimana Teh? Rubistar? Rubistar, R-U-B-Y ya? Coba sebentar, tadi kayaknya saya sempat buka. Rubistar, R-U-B-I-S-T-A-R. Rubistar. Oke, nanti bisa dicek ya. Share screen dikit ya. Either pakai. Oke, Share boleh. screen bentar. Oke, thank you. Oke, ini baru ditampilkan oleh Kevin juga. Oke. Pakai I. Tadi aku ngechat di Rubistar ya. chatbox pakai. Rubistar for Teachers. Jadi ada mau rubriknya apa, misalnya reading atau oral project. Kita bisa pilih-pilih. Jadi tidak kita nggak diatur sama Rubistarnya, tapi kita bisa milih sendiri area yang mau dinilai apa. Misalnya ini saya ambil untuk debate, lalu ada rebuttal, fact and statistic, organization, dan lain-lain. Kalau diklik, langsung akan keluar, nggak keluar. Kalau diklik, langsung akan keluar areanya. Yang nilainya 1 apa, 2 apa, dan bisa di-adjust lagi. Itu. Oke, thank you very much, Tevin. Ya, Mas Daniel, tadi Tevin sudah memberikan Rubistar. Kalau saya juga sebetulnya di bagian tadi slide saya yang bagian akhir yang some resources, useful resources, di situ ada juga salah satu link untuk melihat berbagai macam rubrik. Nanti tinggal di-adjust saja Bapak Ibu. Tapi sepertinya lebih praktikal yang punya tadi Rubistar. Oke, bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Ya, kita bisa adjust, jadi nggak diatur sama website-nya. Oke, got it. Yang lain mungkin Teh Grace, Bu Yvonne, Pak Made, Kak Tuar. Singkat, pada jelas. Oke, Bu Yvonne. Ya. Sedikit aja. Guru sering menggunakan rubrik karena dari kacamata guru rubrik itu mudah digunakan gitu ya. Jadi sangat sistematis, kita tinggal memberikan check marks atau memilih. Kalau misalnya diberikan kepada siswa mungkin perlu diubah sedikit sesuai dengan kondisi mereka gitu ya. Untuk siswa yang levelnya masih awal, mungkin diberikan pertanyaan-pertanyaan saja yang sangat simple gitu. Ya, jadi misalnya verb apa yang sudah kalian gunakan? Artinya mereka bisa melihat sendiri verb itu. Kalau itu berupa recount, berarti mereka bisa ngecek sendiri kalau mereka sudah menggunakan tenses yang benar. Jadi perlu disesuaikan dengan kondisi siswa, itu aja. Oke. Pak Hari, sebelum ke etiket ya, habis ini ya. Oke. Satu aja tambahan sedikit, Kakak Daniel, teman-teman, selamat siang. Materinya menarik. Saya menambahkan betul harus disesuaikan dengan kebutuhan, kesiapan, readiness, lingkungan pendukung, konteks, ya, dan macam-macam yang lainnya. Jadi ingat Ibu Bapak, teman-teman, bukan berpikir pada teknologinya, tetapi belajar itu ada berisi dimensi yang sangat beragam dan kompleks. Jadi misalnya Bapak Ibu harus tahu apakah gaya belajarnya anak-anak seperti apa, pendekatan belajarnya seperti apa, konteks yang ada di sekitar proses pembelajaran seperti apa, sehingga kita baru bisa memilih alat apa, apakah itu teknologi atau yang canggih atau tidak, yang paling bisa berjalan efektif di kondisi tersebut. Selain melihat level, jika dia rendah, dan rubrik, ada juga satu tambahan saya, yaitu Bapak Ibu misalnya bisa menggunakan portfolio. Ini ada pertanyaan tadi yang guru gambar bangunan, itu karena dia sifatnya vocational, kejuruan dan praktek, Bapak Ibu bisa melihat progres perkembangan comprehension mereka, pemahaman mereka, dan karya mereka lewat kumpulan kinerja dalam bentuk portfolio. Jadi satu anak memiliki proses menjawab atau merespon terhadap
apa yang dijelaskan di kelas dengan portfolio yang sifatnya bertambah terus sehingga satu anak punya satu kumpulan tebal begitu. Memang tidak mudah jika dia banyak, namun ini juga akan memberi refleksi pada si individu masing-masing. Ini loh perubahan saya, sehingga nanti tidak ujung-ujung tidak pernah ngumpul tugas langsung jadi keren gitu tugasnya di akhir. Seperti itu. Jadi ada banyak sekali dimensi. Ada juga pertanyaan tadi, bagaimana mengajak anak-anak saya untuk bisa melakukan feedback, sedangkan dia tidak pernah ikut kelas saya gitu. Salah satu dimensi lain ada namanya learning engagement. Bapak Ibu bisa membaca salah satunya dari Skeletsky, ya Philip Skeletsky. Di sana ada 5 level keterlibatan siswa, mulai dari yang partisipatif atau attentive engage sampai yang ritual seremonial gitu ya. Jadi penelitian itu menyebutkan bahwa di konteks negara Asia termasuk Indonesia kita ada di level 3 yaitu seremonial. Maksudnya begini, siswa kita badannya ada di kelas tapi pikirannya tidak di sana. Jadi kesannya hanya biar lulus saja. Nah itu bisa dilihat juga. Jadi level of engagement dari Philip Skeletsky. Demikian tambahannya, Kakak. Makasih. Thank you, Pak Made. Baik, teman-teman. Oke, Pak Pak Jadi. Ya, satu saja. Saya selagi ingat. Coba cek di Beyond Word, itu jurnalnya Widya Mandala. Kayaknya beberapa tahun yang lalu, Majapahit Singosari kayaknya. Saya pernah nulis tentang corrective feedback. Itu di situ bersama Vinita waktu itu. Hampir lupa dari. Ada di sana, di search aja, nggak sempat sih. Silahkan. Balik ke Kak Daniel. Thank you. Tentu suhunya adalah Lister and Ranta ya, Pak Jati ya. Tahun 97, saya masih ingat juga nulis paper tentang itu. Oke, teman-teman, kita akan bagikan exit tiketnya yang adalah oke. Benar nggak ya? Oke, ini ya. Baik, jadi inilah exit tiketnya. Silahkan di capture atau dicatat. Dan di sini lowercase, uppercase matter ya. Jadi jangan sampai keliru memasukkan link ini ya. T-nya di sini huruf besar, maka dimasukkan huruf besar dan juga yang lain juga menyesuaikan. Oke, sudah semua, Ji? Jika ketinggalan nanti bisa lihat di YouTube juga. Baik, saya akhiri. Saya stop share ya. Nanti kalau masih mau ngobrol-ngobrol mungkin ada extend 2 menit, 3 menit gitu ya. Ya, saya stop. Jangan di stop sharing, kadang perlu waktu untuk teman-teman memfoto dan menulis ulang. Supaya menghindari terlalu banyak yang send private message minta link lagi. Banyak yang suka nggak suka belum dapat ininya, di show aja dulu sambil tidak apa-apa. Ya, oke. Kakak Daniel, saya boleh monggo. Patah 2 patah. Baik, kalau saya perhatikan di sini di Q&A dan juga di chat itu masih banyak yang sebetulnya pertanyaan, dan memang saya akui untuk pembahasan feedback ini tidak akan cukup sih untuk dibahas dalam waktu 1 jam gitu. Banyak hal di dalamnya dan mungkin bisa kita breakdown lebih kecil-kecil dari cara memberikan feedback-nya, lalu rubrik tadi dan seterusnya. Dan tadi ada yang bilang di chat di sini, gimana kalau untuk pembahasan tentang rubrik katanya Kakak Calvin untuk mengisi. Oh gitu, oke. Gitu. Gimana nih Kak Calvin? Are you ready? Bisa dibicarakan lebih lanjut ya. Kakak Calvin diplomatis sekali jawabannya. Siap diteror. Oh ya, menambahkan sedikit. Silakan cek YouTube Pak Jati ya, jika ingin melihat bagaimana Pak Jati memberikan online feedback menggunakan SOM. Menarik. Betul. Masih ada ya Pak Jati? Ada. Masih. Tadi saya mau menyela itu tapi lupa. Jadi memang feedback pakai screencast saya untuk writing
silahkan dilihat di YouTube. Jadi kalau saya biasanya mahasiswa ngirim tulisan lewat email atau ada di psikologi, di Learning Management System, lalu saya buka, lalu saya lihat sambil saya ngoceh-ngoceh gitu kan, diomel-omelin apanya lah gitu, organization, grammar atau apa. Jarang sih grammar, saya lebih kan, kamu tuh nulis untuk siapa sih, ya gitu-gitu. Terus tak upload di YouTube. Kenapa saya upload di YouTube? Alasannya supaya teman-teman yang lihat. Dan dengan di-upload di YouTube, the next assignment itu ngerjakannya lebih serius. Ada efek kesananya, agak malu gitu kan kadang-kadang ya. Saya itu suka agak kejam untuk feedbacknya, bukan kejam dari memperbaiki grammarnya, tapi nulis gini aja kok nggak bisa. Wow, sudah kuliah di sini masa gitu aja nggak bisa, yang gitu-gitu. Jadi dengan bercanda tapi karena dilihat saja deh di sana. Dan ada jurnal juga yang saya tulis dengan, kalau nggak salah dengan Pak Putu ya, lupa. Itu ada juga, tapi di mana lupa. Ya maklumlah Pak Tua ini. Terus tadi ada pertanyaan, kalau untuk bimbingan bimbingan skripsi pakai screencast sebetulnya bagus. Skripsinya ditayangkan, lalu diocehin sambil bicara gitu ya. Seperti yang saya pakai untuk writing mahasiswa saya, mungkin bisa juga lebih bermakna sepertinya. Perlu diteliti sih. Thank you, Om Calvin, sudah mengingatkan yang lucu-lucu. Oke. Linknya udah aku pasang di chat. Lucu ternyata linknya Parjoification. Bisa. Waduh. Waduh. Ternyata jejak digital ini ya. Waduh. Aku jadi malu. Waduh. Waduh. Jadi selain dipanggil Opa, Pak Jati itu dipanggil Mas Parjo. Waduh. Waduh. Ya, ini nanti disensor nanti tenang Pak Jati ya. Nggak usah disensor. Apa adanya aja. Apa adanya. Yang anonimus ini jangan ini dong. Jangan anonimus dong teman-teman. Supaya kita nyapanya enak. Iya. Kalau anonimus itu nanti bisa kita tendang dari ruangan kan kasihan. Jangan anonimus. Kalau nggak tahu caranya supaya tidak anonimus, tanya anaknya atau tetangga lah. Terus yang namanya Oppo, Samsung gitu tuh ya malah ngiklan, nggak usah ngiklan nama sendiri. Gitu. Oke, atau pakai Kaizena juga bisa ya. Dulu Pak Jati pernah memberikan juga Kaizena itu bagus. Ya, apa itu? Lali aku. Itu voice feedback Pak. Oh, voice feedback. Vocaro, ya, gitu. mirip Vocaro juga. Ya, tapi lebih simpel Vocaro sih kalau aku lihat. Ya, karena itu plugin ya kalau. Oke, kayaknya segitu dulu ya. Ini kita udah melebihi waktu yang diharuskan juga. Oke, Maaf, Pak Daniel. Ya, jangan lupa besok masih ada. Promoin buat besok. Promoin. Betul. Besok. Siapa nih yang mau promo nih? Monggo. Ntar dulu, ngintip dulu. Besok itu ada Jodel lagi, pembicara kita yang pertama. Tapi kali ini Jodel karena waktu itu banyak yang protes, waktunya terlalu pendek. Jodel akan solo sendirian. Judul topiknya udah ada yang posting nih, Having a Play. Having a Play. Interactive Activities for Remote Teaching. Besok sore jam 4. Silakan daftar. Linknya sudah ada di website ITEL. Terus jadi ada special series banyak. Nanti ada Kakak Neni juga. Silakan dicek di website ITEL. Masih ada 2 lagi yang belum di-update. Jadi akhirnya minggu ini kita full sampai hari Sabtu sepertinya. 2 minggu full. Semoga masih kuat ya teman-teman. Ya, mohon maaf juga tidak bisa schedule rapi baik karena ini modelnya colek sana siapa yang mau, terus monggo, dan seterusnya. Ya, ini webinar rock and roll. Ya, gitu lah. Yang tidak punya daftar hadir. Pokoknya rajin-rajin cek Kakak Calvin. sosmed ITEL. Siap. Ya, Mas Calvin nanti malam akan Mas Calvin, Cece Ivon itu masih ditunggu konfirmasinya. Iya, Bu Ivon masih juga. ada lagi Ivon tuh baru Cece bikin PPT Ivon. kayaknya itu. Nih Mbak Rizky nih dari mana nih? Semangat banget pengen nonton Cece Ivon.
Iya, ini fans beratnya Bu Ivon, FBI. Fans berat Ivon. Wes. Oke, saya juga ingin menyampaikan bahwa teman-teman kalau di chatbox silahkan membantu kami juga untuk menjawab pertanyaan dari partisipan yang lainnya ya, karena sangat tidak mungkin kalau kita yang bersedikit ini harus mengakomodasi semua pertanyaan. Jadi feel free to be meant for others. Dengan begitu maka forum ini akan menjadi lebih berguna dan bermanfaat gitu ya. Oke, hand in hand lah ya. Oke, itu dulu mungkin dari saya sebagai moderator hari ini. Terima kasih Teh Lutfi yang sudah membagikan banyak insight. Nanti untuk